Kami sampaikan bahwa hari Senin tanggal 3 November 2025 kurang lebih di pukul 12.30 ada satu peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia maupun luka berat. Nah, tepatnya di kampung atau di Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Demikian. Nah, Pak, ini katanya ada korban yang meninggal dunia, seperti apa, Pak? Kami masih kita dalemin, pada saat ini masih dalam pemeriksaan dari para saksi-saksi yang pada saat di TKP maupun yang melihat tentang kejadian tersebut. Pak, ada berapa korban luka, Pak? Sementara masih kita identifikasi itu ada 3 orang, yang 1 meninggal dunia. Kemudian saat ini pelaku, Pak? Untuk pelaku saat ini sudah kita amankan, itu pun kolaborasi dengan teman-teman Forkopimcam, Pak Lurahnya, kemudian Pak Camatnya juga, dari Kapolseknya juga, dan termasuk dari unsur TNI, kita gabungan untuk mengamankan pelaku. Apa benar kalau pelaku ini ODGJ atau seperti apa? Kita masih dalamin, saat ini terhadap pelaku masih kita dalamin. Ya, nanti rilis lengkap nanti sama Pak Kapolres. Untuk sekarang posisi pelaku ada di mana, Dan? Baik, saat ini diamankan di Mako Polres Ciamis di Satreskrim. Demikian. Coy itu, tos kenging coy. Lakuna tos kenging. Tuh. Lakuna. Laku. Bisa turun enggak? Jalan. Apa? Boleh ada dia, boleh lah. Peristiwa tragis mengguncang Dusun Legok 1 Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Senin tanggal 3 November tahun 2025 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Seorang warga bernama Farid usia 20 tahun nekat aniaya 4 orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Camat Panawangan, Kusdinar, menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari grup tanggap bencana setempat mengenai kejadian tersebut. Setelah mendapatkan informasi, pihak kecamatan langsung menuju lokasi kejadian. Kusdinar menjelaskan, sesampainya di lokasi, 1 orang sudah tak bernyawa dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka terdiri dari 2 perempuan, 1 laki-laki dewasa bernama Idan, dan 1 anak kecil. Korban meninggal dunia diketahui bernama Yayah, yang merupakan kakak kandung pelaku sendiri. Jenazah Yayah kini telah dibawa ke RSUD Ciamis untuk dilakukan autopsi. 1 korban luka parah bernama Salni mengalami luka cukup parah di bagian kepala dan leher. Salni kini telah dirujuk ke RSUD Ciamis untuk mendapatkan perawatan intensif. Kusdinar menambahkan, lukanya cukup parah, di kepala dan leher sebelah kanan, dan jahitan masih mengeluarkan darah. Sementara itu, 2 korban lainnya, Idan dan Ariel, saat ini dirawat di Pustu Indragiri. Pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan aparat terkait, termasuk BPBD, Polsek, Koramil, dan pemerintah desa. Kusdinar menerangkan, pihaknya langsung lapor ke Bupati melalui BPBD, serta koordinasi dengan Kapolsek dan aparat desa. Pelaku berhasil diamankan oleh Babinsa dan dibawa ke Polsek Panawangan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tadi kurang lebih setengah 12, saya dapat informasi dari grup tanggap bencana. Kebetulan di sini punya grup itu ada seorang ODGJ membacok orang. Sudah ada 4 orang yang dibacok. Nah, mendengar berita tersebut, saya langsung meluncur ke TKP. Di sana sudah ada 1 orang yang meninggal dunia. Yang 3 orang itu yang dibacok, 2 orang ibu-ibu, ya. Kemudian 1 orang dewasa, laki-laki, Pak Idan namanya, 1 orang anak. Jadi ada 4 orang yang
3 orang bisa selamat, yang 1 orang meninggal dunia. Jadi totalnya 4 orang yang di... 4 orang. 4 orang itu masih keluarga. Semuanya satu keluarga? Masih satu keluarga? Masih ada ini, Hubungan keluarga lah ya? hubungan keluarga. Oke. Saudara, masih saudara-saudara yang dibunuh itu juga kakaknya. Pak, kemudian gimana kondisi Pasien yang terluka tadi? korban yang terluka? Korban yang terluka, Ibu Salni barusan dirawat, dirujuk ke Ciamis karena lukanya parah. Di bagian mana Pak? Leher? Di bagian kepala ini ada 2 luka, kemudian di sini di leher, di belakangnya juga jahitan yang di leher ini masih mengeluarkan darah, jadi khawatir terjadi apa-apa. Itu yang 1 orang sudah ditolong di sana di Pustuk, nama Idan dan Ariel, dirawat di sana di Pustuk di Indragiri. Kemudian apa yang dilakukan dari pihak kecamatan sendiri Pak mendengar kejadian seperti ini? Ya, kami melakukan koordinasi, kemudian membuat laporan ke Pak Bupati melalui DPMD dan Bajnas ya. Kemana tadi? BPBD yang membuat laporan ke Pak Bupati melalui BPBD, dan kita koordinasi dengan Kapolsek, dengan Pak Ramil gitu, dan pemerintahan desa. Pak, kemudian si pelaku ini dibawa kemana sampai? Sekarang tadi sudah ditangkap sama Pak Babinsa, Pak, dibawa ke Polsek. Dibawa ke Polsek. Sementara nanti mungkin dikirim ke Polres.